Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas tentang akal. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khaliqat. Gunakanlah akalmu untuk meneliti tentang onta, bagaimana dia diciptakan. Nah, itu ujung-ujungnya meneliti tentang onta itu. Ujung-ujungnya adalah kagum kepada sang pencipta onta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan Jamal, Kemal kata orang barat, Jamal dalam bahasa Arab, onta bahasa Indonesianya. Masya Allah. Jadi yang pertama, onta itu tadi kakinya yang panjang, yang panjang itu apabila terhimpit oleh pasir, dia menggoyang sedikit, walaupun tertimbun pasir dia bisa keluar dari tumpukan pasir yang mengelilinginya. Yang kedua, mata onta. Mata onta ini mempunyai dua selaput, ada yang putih untuk dia tidur, ada lagi bulu-bulunya itu yang tebal, itu menapis dari pasir-pasir yang akan masuk ke dalam matanya. Yang ketiga ada lapisan terakhir dari kornea matanya, mengandung air. Itu kalau ada debu-debu yang lebih halus lagi akan terbuang oleh air matanya itu. Matanya yang lembab. Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama onta. Nah, kemudian yang ketiga, onta tadi cukup minum 1 kali 3 hari, kadang-kadang 1 kali 3 minggu, bahkan kadang-kadang berbulan-bulan dalam perjalanan. Kalau dia minum agak banyak sedikit bisa berbulan-bulan dalam perjalanan tanpa minum. Nah, pertanyaannya, untuk apa onta itu melalui minum bisa dengan tenaga hidrologi ya, tentang air ini, bagaimana dia bisa hidup? Anehnya bukan hanya untuk dia sendiri minum, juga untuk tuannya, pemilik onta. Jadi kalau onta itu minum air baru 3 hari, ambil sebatang tongkat atau pingsil, tongkat kecil, tusuk tenggorokannya atau pangkal lidahnya, dia akan mengeluarkan air. Dan air itu masih bersih kalau 3 hari, masih bisa diminum oleh orang tuannya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, berarti dia tidak memberikan untuk tuannya lagi, itu untuk dia sendiri. Kenapa? Airnya sudah mulai keruh. Nah, begitu hebatnya. Yang kelima, hebatnya onta itu, di malam hari dia suruh berjalan, sekalipun ditutup matanya dengan kain hitam, disuruh berjalan tempat yang kelam, disuruh dia berjalan, dia tahu arahnya walaupun matanya ditutup. Kemudian umpamanya di depan itu berserakan ada kaca, ada duri-duri yang banyak, dia harus melewati tempat itu. Secara otomatis kakinya itu bisa mengelak dari kaca atau duri-duri atau kayu-kayu yang berbahaya yang dilewatinya walaupun matanya tertutup. Ini anehnya saraf sensoris yang terdapat pada kaki onta itu, yang terhubung ke otaknya. Kok bisa secara otomatis dia tanpa melihat bisa dia mengelak dari duri atau kayu-kayu yang berbahaya dalam perjalanan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi
bukratan wa asila. Allahu Akbar. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi menggunakan akal itu sangat penting sekali. Nah, misalnya penggunaan akal dalam hukum Islam. Itu di dalam Al-Quran hanya disebutkan daging babi yang haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Nah, tapi oleh Zainal Abidin Al-Wahabi katanya kulit babi boleh dipakai asal disamak. Masya Allah. Alasannya karena ayat Al-Quran mengatakan yang haram itu lahmul khinzir, bukan jildul khinzir, bukan kulit babi. Jadi apa yang ditulis dalam Al-Quran, daging babi, ya daging babi saja yang haram. Jadi kalau bentuk daging babi sudah berubah bentuknya menjadi yang lain, juga jadi halal kalau dagingnya murni. Tapi kalau dagingnya sudah menjadi pizza, sudah menjadi gulai, jadi gorengan, jadi halal. Kenapa? Barangkali. Tapi Ustaz Zainal Abidin tak mengatakan demikian. Kulit cuma katanya. Jadi kulit babi itu kalau disamak, dia jadi halal katanya. Nah, inilah akibatnya kalau tidak memahami tentang qiyas. Bukankah Al-Quran mengatakan fa'tabiru ya ulil absar, kiaskanlah hei orang-orang yang punya otak, yang punya pikiran. Nah, jadi kiasnya bagaimana? Mustahil daging babi itu ada tanpa ada kulit, tanpa ada tulang. Jadi kulit babi, daging babi, tulang babi, lemak babi haram semuanya setara dengan daging. Tak mungkin ada daging saja tanpa tulang, tanpa kulit. Jadi karena setara kulit dan tulangnya, maka hukumnya juga setara, hukumnya sama-sama haram. Itu namanya qiyas musawi, qiyas yang setara, yang bersamaan. Masya Allah, qiyas musawi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Yang murah yang mana pisangnya? 310 ada. Yang 310 aja lah. Si kecil ni mau. 310 aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh. Dari mana ini pisangnya? Kurang tahu, Pak. Soalnya bunda yang nerima. Oh gitu. Siapa namanya? Nama siapa? Nama awak. Winda. Udah keluarga? Hah? Udah keluarga? Belum, baru tamat sekolah. Oh, sekolah apa? Awak merantau. Iya, merantau dari mana? Oh, di Medan. Dari Medan? Dari sini dong. Oh iya. Pak. Makasih. Melihat begitu ya. Potensi ini yang Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi qiyas itu wajib digunakan, dan qiyas itu yang paling banyak dalam memahami fikih. Kalau tidak memakai qiyas, tak terpakailah fikih Arab Saudi untuk di Indonesia. Masalah korban kerbau, ada juga korban rusa. Kalau tak dikiaskan nanti orang tidak bisa berkorban kerbau, sapi, hanya kambing saja dengan onta. Sedangkan onta tidak ada di Indonesia. Masya Allah. Jadi qiyas itu penting. Kembali kepada pendapat dari Ustadz Zainal Abidin
Al-Wahabi. Katanya kulit babi itu halal itu karena dia tidak memakai kias, bertentangan dengan ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu pegangnya kompak semuanya, menyatakan bahwa pokok-pokok dari dasar agama Islam itu 4. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat kias. Nah, kias inilah yang sangat penting sekali. Jadi mengharamkan kulit babi melalui pengetahuan tentang haramnya daging babi itu adalah ilmu tentang kias. Namanya kias musawi. Ada juga namanya kias aulawi. Kalau kias aulawi ini mengharamkan daging anjing. Bagaimana kias aulawi itu artinya lebih-lebih lagi, aula, lebih utama lagi. Nah, gini. Anjing tak disebutkan dagingnya haram baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, tapi dia haram. Melalui apa? Melalui pemahaman kias. Imam Syafi'i menegaskan bahwa daging anjing itu diharamkan, sedangkan air liurnya saja haram. Nah, air liurnya itu haram apabila dia menjilat bejana atau piring atau pakaian, harus disamak dengan 7 kali air dan 1 yang bercampur dengan tanah. Harus disamak dengan tanah yang bersih. Nah, begitulah najisnya anjing tadi. Jadi sedangkan air liurnya saja najis berat begitu, lebih-lebih lagi dagingnya. Itu namanya aulawi. Lebih-lebih lagi, aula, lebih utama. Lebih utama lagi dagingnya. Sedangkan air liurnya saja, lidahnya itu sudah haram najis berat, lebih-lebih lagi dagingnya. Jadi kesimpulannya daging anjing itu haram. Haramnya tidak disebutkan secara harfiah, tapi disebutkan secara kias melalui ayat Al-Quran yang mengatakan fa'tabiru, ambil ibaratlah itu. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil kiaslah hei orang-orang yang punya otak. Masya Allah. Jadi orang yang punya otak akan mengambil kias. Begitu ya Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi.